kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga, guna memengaruhi kondisi perekonomian, terutama untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurva keseimbangan di pasar uang. Kurva ini menunjukkan bagaimana tingkat bunga ditentukan di pasar uang melalui teori preferensi likuiditas. Pertama, lihat kedua sumbunya. Yang bergaris vertikal atau sumbu Y adalah tingkat bunga, dan yang bergaris horizontal atau sumbu X adalah jumlah uang. Di sini ada dua garis utama. Yang pertama, garis penawaran uang atau money supply. Garisnya tegak lurus karena jumlah uang yang beredar dianggap tetap dan ditentukan langsung oleh bank sentral. Jadi, berapapun tingkat bunganya, jumlah uangnya tidak berubah. Yang kedua, ada garis permintaan uang atau money demand. Garisnya miring ke bawah. Ini artinya semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak masyarakat yang ingin memegang uang tunai untuk bertransaksi atau berjaga-jaga. Nah, interaksi antara keinginan masyarakat tersebut dengan jumlah uang yang dipasok oleh bank sentral, inilah yang akhirnya melahirkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana kedua garis ini berpotongan, disebut sebagai titik keseimbangan. Pada titik ini, jumlah uang yang ingin dipegang masyarakat tepat sama dengan jumlah uang yang disediakan oleh bank sentral. Tingkat bunga yang disediakan disebut equilibrium interest rate atau tingkat keseimbangan bunga. Sekarang, apa yang terjadi jika bunga berada di atas titik keseimbangan, misalnya di titik R1? Pada tingkat bunga tinggi, masyarakat lebih suka menyimpan uang di bank daripada memegang uang tunai. Akibatnya, terjadi kelebihan penawaran uang, atau jumlah uang yang ingin dipegang berada titik di M1 lebih kecil dari yang tersedia. Karena ada surplus uang, masyarakat akan berlomba-lomba membeli aset seperti obligasi, yang akhirnya mendorong tingkat bunga turun kembali ke titik keseimbangan. Dan sebaliknya, jika bunga berada di bawah keseimbangan, misalnya di titik R2, bunga yang rendah membuat masyarakat malas menabung dan lebih ingin memegang uang tunai. Terjadilah kekurangan uang atau jumlah uang yang diminta berada di titik M2 lebih besar dari yang disediakan. Kekurangan ini akan memberikan tekanan ke atas pada tingkat bunga, mendorong naik kembali ke titik keseimbangan. Jadi, kesimpulannya, pasar uang akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan, di mana masyarakat merasa nyaman memegang jumlah uang yang tepat sesuai dengan diedarkan oleh bank sentral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa kurva pasar uang dan kemiringan kurva permintaan agregat memiliki kemiringan negatif atau menurun. Kita akan melihat bagaimana perubahan tingkat harga memengaruhi suku bunga dan akhirnya berdampak pada output nasional melalui dua panel grafik ini. Mari kita perhatikan panel A di sebelah kiri yang menunjukkan mekanisme di pasar uang. Langkah pertama, asumsikan terjadi kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2, seperti yang terlihat pada panel B. Yang kedua, ketika harga barang-barang naik, masyarakat membutuhkan lebih banyak uang tunai untuk bertransaksi. Hal ini menyebabkan kurva permintaan uang bergeser ke kanan, dari MD1 ke MD2. Ketiga,
Karena jumlah uang beredar tetap, kenaikan permintaan uang ini mendorong suku bunga naik dari R1 ke R2. Nah, apa hubungannya suku bunga dengan belanja masyarakat? Suku bunga adalah biaya pinjaman. Ketika suku bunga naik, biaya untuk meminjam uang guna membeli rumah, mobil, atau investasi bisnis menjadi lebih mahal. Akibatnya, rumah tangga dan perusahaan mengurangi keinginan mereka untuk berbelanja. Sekarang, mari kita lihat dampaknya pada panel B. Langkah keempat, karena suku bunga yang lebih tinggi tadi mengurangi niat belanja investasi, konsumsi, maka jumlah barang dan jasa yang diminta di pasar menurun. Kita bisa lihat di sumbu horizontal, output berkurang dari Y1 ke Y2. Jadi, kenaikan harga B1 ke P2 menyebabkan penurunan jumlah output yang diminta Y1 ke Y2. Hubungan terbaik inilah yang membentuk garis menurun pada kurva permintaan agregat. Kesimpulannya yaitu harga naik, permintaan naik, suku bunga naik, investasi atau konsumsi turun, output turun. Inilah yang disebut dengan efek suku bunga yang menjelaskan mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Firjatullah. Saya mempresentasikan di slide yang ketiga. Untuk slide yang kiri, gambar yang sebelah kiri adalah sumbu vertikal suku bunga, sumbu horizontal jumlah uang, garis vertikal MS penawaran uang, garis miring MJ dengan permintaan uang. Gambar ini terdiri dari dua bagian. Pada panel pertama, ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, penawaran uang bergeser ke kanan. Hal ini menyebabkan suku bunga turun karena jumlah uang di masyarakat bertambah. Dan untuk panel kedua yang sebelah kanan, pada panel kedua, sumbu vertikal tingkat harga, sumbu horizontal output Y, kurva AD awal AD1, kurva AD baru AD2. Pada panel kedua, turunnya suku bunga menurunkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan perusahaan. Konsumsi dan investasi pun meningkat. Akibatnya pada tingkat harga yang sama, output yang diminta meningkat hingga kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Kesimpulannya, kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian melalui penurunan suku bunga yang meningkatkan permintaan agregat.